Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala Allah ta'ala: ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat gejala alam yang terkadang tidak menentu, terkadang kita menjumpai banjir bandang di mana-mana, angin yang sangat kencang merusak seluruh pemukiman warga. Kadang kita dengar ada tanah longsor. Kadang kita dengar baru-baru saja ada gunung yang meletus. Yang tentunya bencana ini mengorbankan banyak sekali saudara-saudara kita. Belum lagi, tentu kita masih ingat gelombang tsunami yang waktu itu menyapu pesisir Aceh. Pasca gempa dangkal berkekuatan 9,3 yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Gempa yang terjadi ini disebut ahli sebagai gempa terbesar yang kelima yang pernah ada dalam sejarah. Kita tentu masih ingat tidak kurang dari 53 negara yang telah berkontribusi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh setelah bencana tsunami waktu itu. Mari kita renungkan musibah tsunami ini. Musibah yang sangat besar yang menelan banyak korban. Tentu semuanya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu adanya tsunami di Aceh merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihindari. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah tsunami yang sangat besar waktu itu. Musibah tsunami yang menimpa saudara kita yang di Aceh waktu itu juga terjadi untuk menguji kesabaran manusia, sekaligus mengingatkan bahawa kita manusia tidak punya kekuatan sedikit pun. Kita manusia tidak memiliki kekuatan kecuali diberikan oleh Allah kekuatan. Mari kita renungkan ayat Allah yang bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari musibah-musibah yang silih berganti, dari kejadian-kejadian gejala alam yang sering kita temui, yang sering kita dengar, dari musibah tsunami ini, kita dapat mengambil hikmah bahawa kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kita manusia adalah hamba-hamba yang lemah, makhluk yang lemah, yang tentunya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, muhasabah, menghitung-hitung, mengingat-ingat, muhasabah, mengintrospeksi terhadap musibah-musibah yang pernah terjadi. Musibah tsunami seyogyanya menyadarkan kita semuanya untuk kembali sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berusaha memperbaiki hablum minallah, memperbaiki hubungan kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat kejadian musibah tsunami waktu itu yang sangat besar, musibahnya yang menimpa saudara kita, tentunya ini bisa menjadikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Tidak datang kepadamu suatu zaman kecuali yang datang sesudahnya lebih jelek dari sebelumnya, sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Aku mendengarnya langsung dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memberikan penjelasan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkaitan maksud hadis tersebut di atas. Amsi khairum minal yawma wal yawma khairum min ghadin wa kadzalika hatta taqumas sa'ah. Kemarin lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari hari esok. Demikianlah berlangsung sampai datangnya kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa tsunami harus menjadikan kaum muslimin untuk terus-menerus memakmurkan bumi ini, menebar kebaikan di mana saja kita tinggal, menebar kebaikan, mengajak kebaikan kepada siapapun dan dimanapun kita tinggal. Ada tanggung jawab yang diemban kaum muslimin terhadap agama ini. Ada tanggung jawab itulah yang dulunya telah dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin dan para tabi'in, sehingga mengantarkan kejayaan dan keberkahan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kejadian tsunami ini, maka kita bisa memetik sebuah pelajaran yang berharga, bahwa semua daerah di Aceh waktu itu semuanya rata dengan tanah, semuanya disapu bersih oleh laut. Air laut menyapu bersih rumah-rumah penduduk, gedung-gedung besar. Tapi ada satu gedung, ada satu bangunan. Bangunan itu sangat besar dan megah yang masih kokoh berdiri di antara puing-puing
bangunan-bangunan yang roboh, rumah-rumah yang hancur, dan satu bangunan yang masih tegak berdiri, yang masih kokoh itu adalah masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali masjid-masjid yang utuh dari peristiwa tsunami di Aceh. Seyogyanya hal ini menyadarkan kita untuk terus membangun semangat ibadah dengan memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan ridha-Nya, memberikan kemudahan dan kekuatannya untuk kita semuanya dalam setiap urusan yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.